Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan sisi segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Nah, sudut istimewa yang pertama itu ada 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk perbandingannya sendiri ini sebenarnya cukup mudah untuk yang 45, 45, 90. Jadi, di sini perbandingannya itu adalah 1 akar 2 gitu ya, 1 akar 2. Jadi jika nanti kita menemukan sebuah segitiga dengan sebuah segitiga yang mempunyai sudut 45 derajat, 45 derajat dan 90 derajat, maka nanti kita akan gunakan perbandingan yang ini, 1 akar 2. Nah, sebenarnya ini dari mana sih? Kenapa bisa jadi 1 akar 2? Jadi seperti ini. Ceritanya seperti ini. Jadi ada sebuah segitiga ABC, siku-siku gitu ya. Siku-siku di mana segitiga ABC ini merupakan segitiga sama kaki gitu ya, merupakan segitiga sama kaki ini karena memang di sini panjang dari panjang AB dan BC ini sama gitu ya, panjang AB dan BC ini sama. Nah, karena dia segitiga sama kaki, maka selain panjang sisi yang sama, yang keduanya adalah sudutnya, dua sudutnya juga yang sama gitu ya. Nah, di sini kan segitiga siku-siku. Kalau misalkan segitiga siku-siku, maka yang di sini adalah 90 derajat. Ya, udah pasti ini 90 derajat ini ya. Kemudian sudutnya yang sama, sudutnya di sini. Sudut A dan sudut B sama gitu ya. Nah, eh, ketika ketika semua sudut dijumlahkan di sebuah segitiga, maka nanti akan menghasilkan hasilnya itulah 180 derajat gitu ya. Maka kalau misalkan kita cari angka yang sama dan jika kita tambahkan, kita jumlahkan kedua angka ini dengan 90, itu harus menghasilkan 180 derajat. Nah, maka angka yang pasnya itulah 45 derajat. Ini juga 45 derajat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk panjangnya kenapa bisa satu di sini? Kenapa bisa satu? Karena memang kita dimisahkan aja dengan angka yang paling kecil. Gitu. Kalau misalkan kita misalkan angka BC-nya itu panjang BC-nya itu satu, maka panjang AB-nya juga satu karena dia segitiga sama kaki, jadi sama itu ya. Nah, sekarang jadi permasalahannya berapa panjang AC-nya? Nah, sini udah kita tahu kan, udah kita ketahui akar 2. Nah, sebenarnya akar 2 ini dari mana? Akar 2 ini didapat dari menggunakan Pitagoras, di mana nanti panjang dari AB kuadrat itu sama dengan BC kuadrat. AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Di mana AB kuadrat itu adalah 1 kuadrat ditambah dengan BC kuadrat itu 1 kuadrat juga sama dengan AC kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita akan dapatkan nilai AC kuadratnya itu sama dengan 1 kuadrat itu 1 kuadrat juga 1, jadi 1 tambah 1 adalah 2. Jadi kita dapat nilai AC-nya itulah akar 2 seperti itu ya. Jadi kenapa nanti kita gunakan perbandingannya ini gitu ya. Jadi kita ulangi lagi, kalau misalkan kita menemukan sebuah segitiga sama kaki dengan sudutnya 45, 45, 90, maka nanti kita gunakan perbandingan yang 1 akar 2. Jadi kalau kita tulis 45 derajat banding dengan 45 derajat dibanding dengan 90 derajat, maka nanti kita gunakan perbandingan sisinya itu adalah 1 banding dengan akar 2, di mana akar 2 inilah sisi miringnya gitu ya. Jadi akar 2 ini sisi miringnya gitu ya. Oke, kita kasih kotak biar gak lupa ya. Oke, jadi akar 2 ini adalah sisi miringnya itu ya, ingat ya, sisi miringnya seperti itu. Oke, sekarang yang kedua, sudutnya itu ada 30, 60, 90. Nah, oke, untuk yang ini 30, 60, 90, jadi asal muasalnya itu dimulai dari sebuah segitiga sama sisi ini, sama nih. Nah, ini sama, ketiga sisinya sama. Jadi yang namanya segitiga sama sisi itu punya sifat yang pertama panjang sisinya sama, kemudian besar sudutnya juga sama besar, gitu ya. Oke, jadi sudutnya di segitiga sama sisi itu semuanya adalah 90 derajat.
60 derajat, di sini 60 derajat, di sini juga 60 derajat gitu ya. Nah, kemudian untuk panjang sisinya kita misalkan lagi dengan angka nih. Kita misalkan angkanya adalah 2. Nah, kita misalkan angkanya 2. Oke, 2, 2, 2 gitu ya. Sama semuanya karena ini segitiga sama sisi. Nah, kemudian kenapa bisa muncul angka 30 dan 90 gitu ya. Nah, ini muncul dari segitiga sama sisi ini yang dibagi 2. Ini dibagi 2 nih. Nah, ini dibagi 2. Nah, segitiga ADC ini dibagi 2, maka nanti akan mengakibatkan 3 hal. Yang pertama, sudut A ini dibagi 2. Nah, sudut A ini dibagi 2. Sudut A ini jadi dibagi 2. 60 dibagi 2 jadi 30 derajat. Di sini juga 30 derajat. Maka muncul angka 30 gitu ya. 30 derajat. Kemudian selanjutnya itu mengakibatkan namanya segitiga siku-siku di sini. Nah, itu yang mengakibatkan segi siku-siku di sini. Yang namanya siku-siku pasti besar sudutnya 90 derajat, maka muncul 90 derajat. Sisanya di sini 60 derajat, gitu ya. Nah, kemudian akibat yang ketiga itu adalah panjang dari DC-nya yang dibagi 2. Gitu ya. Asalnya di sini 2, karena dibagi 2 jadi 1 dong di sini ya. Panjang DB 1, panjang BC juga 1. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita gambarkan lagi sebuah segitiganya, kita ambil dari segitiga sama sisi ini dibagi 2, kita ambil salah satunya, maka kalau misalkan kita gambarkan hasilnya akan seperti ini. Nah, akan seperti ini ya. Jadi A, B, C gitu ya. Dimana nanti sudutnya itu di sini 60 derajat, kemudian di sini 30 derajat, di sini 90 derajat gitu ya. Nah, kemudian perbandingannya berapa nih? Perbandingannya berapa? Panjang BC karena udah dibagi 2, BC itu dari DC, maka di sini panjangnya adalah 1. Kemudian untuk sisi miringnya di sini adalah 2. Oke, sekarang sisi tegaknya berapa? Nah, sisi tegaknya kita dapatkan dari Pitagoras, sama dari Pitagoras. Jadi AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. AB kuadrat di sini ditambah dengan BC-nya adalah 1 kuadrat sama dengan AC-nya 2 kuadrat. Maka nanti kita akan dapatkan AB kuadrat sama dengan 4 kuadrat 4. Jadi 2 kuadrat sama dengan 4, 1 kuadrat sama dengan 1. Satunya kita pindah ruas, asalnya dia positif, jadi negatif gitu ya. Maka nanti kita akan dapatkan AB kuadrat sama dengan 3. Gitu. Jadi kita dapatkan nanti hasilnya itu adalah AB sama dengan berapa? Akar 3. Maka di sini adalah akar 3 gitu ya. Jadi untuk perbandingannya, jika kita menemukan sebuah segitiga siku-siku dengan sudutnya adalah 30, 60, 90 ya, 30 derajat kemudian dibanding dengan 60 derajat dibanding dengan 90 derajat, maka nanti kita akan gunakan perbandingan sisinya itu menggunakan yang ini 30 derajat. Nah, oke, ini 30 derajat yang mana nih? Nah, kita lihat di sini ada 30 derajat gitu ya. Kita kasih tarik garis ke depan seperti ini, maka nanti dia akan ketemu dengan angka berapa? Nah, angka 1 gitu ya. Dia akan ketemu dengan angka 1. Jadi perbandingannya kalau 30 adalah 1 dibanding dengan 60. 60 kita lihat 60 di sini. 60 kita tarik garis lurus gitu ya. Maka dia akan ketemu dengan angka berapa? Akar 3 gitu ya. 60 akar 3. Nah, kalau 90 berarti sisanya di sini. Nah, 2 gitu ya. Nah, inilah perbandingannya. Jadi, sekali lagi kalau misalkan kita bertemu dengan sebuah segitiga siku-siku dengan sudutnya adalah 30, 60, 90, maka kita gunakan perbandingan sisinya yang ini. 1 banding akar 3 banding 2. Seperti itu ya. Jadi nanti akan berbeda nih perbandingannya antara sudutnya 45, 45, 90 dan 30, 60, 90 gitu ya. Kalau misalkan kita ketemu dengan yang 45, 45, 90 atau segitiga sama kaki, maka nanti kita akan gunakan perbandingan sisinya itu adalah 1, 1 akar 2. Tapi kalau misalkan kita bertemu dengan segitiga siku-siku dengan sudut-sudutnya itulah 30, 60, 90, maka nanti kita akan gunakan perbandingan sisinya adalah 1 akar 3 dan
2. Seperti itu ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, untuk perbandingan sendiri, perbandingan sisi segitiga itu punya rumus nih. Punya rumusnya. Jadi rumus perbandingan, kita tulis di sini rumus perbandingan. Rumus perbandingan. Nah, rumus perbandingannya adalah panjang sisi diketahui dibagi dengan panjang sisi yang ditanyakan sama dengan perbandingan sudut diketahui dibagi dengan perbandingan sudut ditanyakan. Nah, ini ya, ini rumusnya. Kita kasih kotak biar gak lupa nih ya. Oke, seperti ini. Oke ya. Ini rumus dari perbandingan. Jadi nanti kita akan gunakan rumus ini untuk menyelesaikan contoh soalnya, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke contoh soalnya. Sebelum itu kita geser dulu ke bawah. Rumusnya ingat ya, rumusnya. Oke, kita geser ke bawah. Oke, sip. Di sini ada contoh soal 1. Diketahui segitiga siku-siku PQR adalah sama kaki. Oke, sama kaki nih. Dengan panjang PQ adalah 4 cm, tentukan panjang PR-nya. Oke. Kita solusi di sini, kita solusi dulu. Oke, kita solusi. Di sini ada panjang PQ. Nah, panjang PQ, gitu ya, panjang PQ. Berarti ini adalah panjang apa? Panjang diketahui ya. Panjang diketahui. Kemudian tentukan panjang PR. Maka inilah panjang apa? Panjang ditanyakan. Oke, kita analisis dulu ya semua soalnya ditanyakan. Oke, tadi kebanyakan ya. Oke, kemudian katanya segitiga siku-siku PQ adalah sama kaki. Oke, sama kaki. Kalau misalkan sama kaki, maka nanti kita akan gunakan perbandingan yang mana? Perbandingannya adalah di sini aja ya, 45 banding dengan 45 banding dengan 90 derajat gitu ya. Karena dia sama kaki, gitu ya, sama kaki gitu. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa kalau misalkan sama kaki ini, sebuah segitiga sama kaki ini punya perbandingan sisi 1 banding berapa? Akar 2. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya sebelum kita ke rumus untuk mendapatkan panjang PR-nya. Oke, jadi kita tentukan dulu si bagian-bagiannya nih. Oke ya. Oke, 45 derajat. Ini 90 derajat. 90 derajat di sini kan 90 derajat. Nah, nanti kita kalau misalkan kita tarik garis ke sini, maka nanti dia akan bertemu dengan garis apa nih? Garis PR. Oke, garis PR. Sini PR. Nah, ini untuk apa sih? Nanti kita lebih jelasnya di rumusnya gitu ya. Oke, sekarang yang 45. 45-nya ada 2 nih. 45-nya ada 2 aja bebas nih. Berarti kalau udah PR, berarti yang bersisa apa? QR dan PQ. Oke, boleh di sini. Di sini PQ, boleh di sini QR. Oke, ini QR. Oke, yang ini QR. Gitu ya. Atau boleh di sini QR, ini PQ. Karena sama aja ya. Sama aja. 45, maka nanti si panjang sininya pun pasti sama itu ya, karena dia sama segitiga sama kaki seperti itu ya. Oke, sekarang kita udah tahu mana panjang diketahuinya, panjang ditanyakannya udah tahu, kemudian perbandingannya pun udah kita tahu, kemudian sisi-sisi yang sebanding dengan perbandingannya pun udah kita ketahui ya. Nah, sekarang kita gunakan rumus perbandingan untuk mencari panjang PR-nya. Panjang PR. Oke.
Rumus perbandingan itu adalah panjang yang diketahui. Oke, ingat panjang diketahui, ini panjang yang diketahui adalah PQ. PQ dibagi dengan panjang yang ditanyakan. Panjang yang ditanyakan adalah PR. PR sama dengan perbandingan yang diketahui. Oke, perbandingan yang diketahui. Ingat. Nah, makanya di sini butuh di sini nih. Nah, ini gunanya kita tentukan dulu PQ, QR, PR-nya itu dia masuk ke perbandingan yang mana. Seperti itu jadi ini, gitu ya. Kita gunakan di rumusnya. PQ, kita lihat PQ. Rumusnya adalah tadi katanya perbandingan yang diketahui. Yang diketahui apa di sini? PQ. Kita lihat PQ. PQ itu perbandingannya berapa? Oh, 45 itu ya. Nah, ini ya 45 derajat. Kita tulis di sini 45 derajat. Dibagi dengan PR. PR itu berapa perbandingannya? Sudutnya 90 derajat. Oke, 90 derajat. Sekarang kita ganti nih PQ-nya dengan nilai yang diketahuinya adalah 4, gitu ya. 4 dibagi dengan PR. Sama dengan 45. 45 itu dia sebanding dengan berapa nih? Perbandingan sisinya adalah 1. Dibagi dengan berapa? 90 derajat itu perbandingan sisinya adalah akar 2. Seperti itu. Nah, ini untuk mempermudah kita aja sebenarnya ya. Oke, langkah selanjutnya kita kali silang. Nah, kita kali silang gitu ya. Oke, jadi nanti PR kali 1 adalah PR sama dengan 4 kali akar 2 adalah 4 akar 2. Satuannya sentimeter. Oke, selesai. Gitu aja ya. Gampang ya untuk contoh soal yang pertama. Oke, untuk contoh soal yang pertama pun ini masih gunakan cara biasa. Ini ada lagi cara yang cara supernya ya, cara super. Gitu ya. Caparnya atau cara super. Jadi nanti kalian bebas menggunakan cara yang mana untuk mengerjakan soal ini, gitu ya. Soal-soal yang serupa seperti ini. Oke, caparnya seperti ini, caparnya. Kita salin lagi si gambarnya nih, kita salin si gambarnya. Si segitiganya kita salin lagi, gitu ya. Nah, kita salin lagi. Sini P Q R, gitu ya. P Q R, P Q R. Oke, kemudian kita punya apa? Kita punya yang ketahuinya adalah PQ. Di sini PQ adalah 4, gitu ya. Ini juga sama kan? Karena segitiga sama kaki ya. PQ dan QR sama. PQ dan QR sama. Kemudian kita tulis perbandingannya. Kita tulis perbandingannya nih. Perbandingan sisinya aja. Perbandingan sisinya aja kita tulis, gitu ya. Perbandingan sisinya aja kita tulis. Perbandingan sisinya itu adalah di sini 1. Oke, yang merah adalah perbandingan sisinya. Di sini juga 1. Di sini berapa? Akar 2, gitu ya. Di sini akar 2. Oke, selanjutnya adalah kita punya 4 di sini. Kita punya 4 di sini, gitu ya. Nah, karena QR itu sama dengan PQ, maka di sini juga kita dapatkan 4. Seperti itu. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk PR-nya kita dapatkan dari sini juga, gitu. Kita dapatkan dari sini juga. Di sini 4, di sini 4. Oh, berarti di sini juga 4. Ingat perbandingannya, untuk PR atau sisi miring ada akar 2-nya. Tinggal kita kasih lagi akar 2. Akar 2. Jadi hasilnya adalah 4 akar 2. Selesai. Gampang ya? Lebih simpel. Ini adalah cara supernya. Ini cara supernya. Seperti itu. Nah, jadi untuk nanti kedua sisinya ini pasti sama. Nah, yang ini pasti berbeda. Sisi miringnya pasti berbeda. Itu pasti lebih panjang. Nah, jadi kalau misalkan di sini 4, di sini 4, maka di sini adalah 4 akar 2. Seperti itu ya. Gampang ya. Terus kalau misalkan kita ganti warna lagi. Misalkan di sininya bukan 4 nih. Oke, di sini kita hapus dulu. Kita coret aja ya. Oke, sekarang di sini bukan 4, misalkan di sininya 5. Di sini 5, maka di sini berapa? Iya, benar 5 ya. Di sini berapa? Iya, benar 5 akar 2. Oke, selesai. Itu aja ya. Gampang. Gitu. Atau seperti ini. Misalkan sisi miringnya di sini diketahui 7 akar 2. Maka sisi yang ini berapa? Panjang sisi QR dan PQ-nya berapa? Kita ambil nilai awalnya aja. 7 akar 2 nilai awalnya lah 7. Maka di sini 7, di sini juga 7. Oke, udah selesai. Gitu ya. Gampang ya, paham ya? Ini caparnya nih. Caparnya seperti ini gitu ya. Oke, kita
kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini paham ya? Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal kedua. Kita geser lagi ke bawah. Oke, contoh soal kedua. Segitiga BC merupakan segitiga siku-siku dengan panjang BC katanya 5 cm. Panjang BC 5 cm dan besar sudut A adalah 30 derajat. Tentukan panjang AB dan panjang AC-nya. Oke, pertama kita tulis solusi dulu. Oke, jangan lupa ya. Kita tulis solusi. Kemudian kita tentukan mana yang diketahuinya, mana yang ditanyakannya. Seperti itu. Oke, di sini ada panjang BC. Panjang BC. Ya, panjang BC. Nah, panjang BC ini kita tulis di sini aja ya. Panjang BC ini ternyata adalah panjang diketahui. Oke, panjang diketahui. Hanya gak enak nih. Panjang diketahui. Kemudian ada akar, bukan akar, ini namanya besar sudut A. Besar sudut A adalah 30 derajat. Oke, besar sudut A. Nah, besar sudut A ini 30 derajat. Ternyata besar sudut A ini adalah perbandingan. Nah, perbandingan diketahui. Nah, yang ini panjang, ini perbandingan. Diketahui. Nah, gitu ya. Kemudian ada katanya tentukan panjang AB dan panjang AC. Panjang AB dan panjang AC ini adalah panjang yang ditanyakan gitu ya. Tanyakan. Gitu. Oke, udah ya. Nah, sampai sini paham ya. Oke, selanjutnya seperti di contoh soal pertama, kita tulis dulu perbandingannya. Oke, untuk tulis perbandingan ini yang mana nih? Yang 45, 45, 90 atau 30, 60, 90? Oke, ayo coba yang mana? Iya, benar. Yang 30, 60, 90. 30 derajat banding 60 derajat banding dengan 90 derajat. Kenapa yang ini kita gunakan? Karena diketahui besar sudut A-nya adalah 30 derajat. Seperti itu ya. Kita tulis perbandingannya. 30 derajat itu berapa perbandingannya? Perbandingannya adalah 1. 60 perbandingannya berapa panjang sisinya? Akar 3. 90 berapa? 2. Gitu ya. Sekarang kita tentukan sisinya yang mana, yang 30 derajat. Oke, yang 30 derajat di sini kan kita tahu 30 derajat di sini. Kita tarik garis, maka dia akan bertemu dengan sisi apa? Sisi BC. Oke, sisi BC. Nah, gitu ya. Kemudian 90. 90 pasti yang siku-siku dong. Nah, yang ini ya. 90 derajat. Setelah kita tarik garis ke sini, maka dia akan ketemu dengan garis apa? Garis AC. Nah, ini ya garis AC. Nah, maka yang 60 ini berarti sisanya adalah apa? AB ya. AB. Oke, udah sampai sini. Kemudian kita lanjut ke solusi. Kita gunakan rumusnya. Rumusnya adalah panjang diketahui. Oke, panjang diketahui apa? BC dibagi dengan panjang ditanyakan. Ini panjang ditanyakannya ada 2, AB dan AC. Kita cari dua-duanya. AB dulu berarti ya. AB dulu baru AC. Panjang yang diketahui AB dibagi dengan panjang yang ditanyakan adalah panjang yang diketahui adalah BC dibagi dengan panjang yang ditanyakan adalah AB. Nah, seperti itu ya. Sama dengan BC. Kita perbandingan yang diketahui. Perbandingan yang diketahui. Diketahuinya adalah BC. BC adalah 30 derajat. Kita dibagi dengan AB. AB berapa di sini? Nah, ini bukan ini ya, tapi ini ya, 60 derajat. Oke, BC-nya kita ganti dengan angka yang diketahui adalah 5 cm. Dibagi dengan AB. Dibagi 30, perbandingan sisinya berapa? 1. Dibagi dengan 60 derajat, perbandingan sisinya berapa? Akar 3. Oke, sekarang kita kali apa? Kali silang. Gitu ya. Kita kali silang, maka nanti akan menghasilkan berapa nih? AB sama dengan 5 kali akar 3, 5 akar 3 cm. Kita dapat panjang AB-nya 5 akar 3 cm. Oke, gitu gampang ya. Kita udah dapat panjang dari AB. Sekarang AC-nya sama rumusnya.
panjang diketahui, panjang kita adalah BC dibagi dengan panjang yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah AC. Sekarang AC-nya sama dengan BC-nya berapa nih? 30 derajat. Oke, dibagi dengan AC. AC-nya adalah berapa? 90 derajat. Oke, BC-nya kita ganti sekarang dengan 5 dibagi dengan AC. Dibagi 30 itu berapa nih perbandingan sisinya? 1. Dibagi dengan perbandingan sisi dari 90 derajat berapa? 2. Sekarang tinggal kita kali apa? Kali silang. Gitu ya. AC kali 1 AC sama dengan 5 kali 2 10 cm. Oke, selesai. Gampang ya. Ini cara biasanya seperti ini. Tapi cara biasanya pun udah bisa ya, udah gampang ya, udah dipahami ya. Nah, sekarang ada nih cara supernya sama, ini ada cara supernya. Oke, caparnya ada, ini caper atau cara super boleh, cara pintar juga boleh, sama aja ya. Oke, caparnya gimana? Jadi sama sih seperti contoh soal pertama, caparnya pun sama. Jadi kita tulis dulu, kita salin lagi si segitiganya, ini A, ini B, ini C, kemudian di sini ada 5 cm. Di sini ada 30 cm ya. Oke. Kemudian langkah keduanya, setelah kita salin, kita tulis perbandingannya. Oke, di sini ada 30. Ya 30 itu di sini, maka kalau ditarik garis, maka nanti di sini akan perbandingannya di sini kan 1. Nah, itu ya perbandingannya di sini 1. Ini 1, kemudian maju ke sisi miringnya adalah 2. Maju ke sisi tegak yang lainnya adalah akar 3. Itu ya 1 2 3. Seperti ya. Ini sengaja dikasih warna yang berbeda biar nanti gak bingung. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya gimana? Selanjutnya gimana nih untuk mendapatkan nilai panjang dari AB, panjang dari AC berapa nih? Oke, kita punya berapa? Kita punya apa? Kita punya yang ketahui ini 5. 5 ini kita kalikan dengan 2. Nah, itu ya. Kita kalikan dengan 2. 5 kali 2 berapa? 10 cm. Kita dapat panjang dari AC adalah 10 cm. Gitu ya, gampang ya. Kemudian panjang AB berapa nih? Sama caranya 5. Tinggal dikalikan aja dengan akar 3. Jadi berapa? 5 kali akar 3. Jadi 5 akar 3 cm. Oke, selesai. Sama ya? Tuh, sama ya. Gitu. Sip. Gampang kan? Oke, misalkan mau contoh soal yang lain, boleh. Boleh, gitu ya. Gak mau di sini nih yang diketahui nih, misalkan pengen di sini. Oke, boleh. Kita kasih ya. Misalkan seperti ini deh. Nah, sini A B C gitu ya. A B C. Kemudian diketahui di sini 90 derajat. Udah pasti 90 derajat, sini 30 derajat deh. Nah, 30 derajat. Oke, misalkan di sini adalah 20. Di sini 20 cm. Nah, panjang sisi miringnya 20 cm. Oke, berapa sih panjang dari AB dan BC-nya? Oke, panjang AB dan BC-nya. Oke, sama caranya ya. Di sini 30 cm, 30 derajat. 30 derajat. Maka di sini adalah perbandingan sisinya adalah 1. Atau gak mau mulai dari 30 derajat? Boleh. Misalkan mulai dari sini, boleh nih dari yang 90 derajat. 90 derajat. Maka perbandingannya berapa 90 derajat? Tarik garis ke sini. Nah, di sini berarti berapa? 2. Nah, gitu ya 2. Kemudian di sini 30 derajat. Perbandingan sisinya berapa? Tarik garis. Nah, ke sini. Jadi di sini adalah 1. Maka di sini adalah akar 3. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat, kita mau cari panjang BC dan AB-nya. Oke, yang paling mudah kalau misalkan kita diketahuinya panjang sisi miringnya gitu ya. Sisi miringnya kita tentukan dulu si panjang BC-nya. Atau panjang yang punya perbandingan sisinya adalah 1. Itu yang perbandingan sisinya adalah 1. Oke, caranya gini. Ini kalau misalkan seperti ini paham ya, jadi tinggal dikali aja gitu ya. Kalau misalkan yang ketahuinya adalah
perbandingan sisinya ini di 1 gitu ya. Nah, kalau di 2 nanti akan sedikit berbeda tapi sama aja konsepnya seperti ini. Jadi, caranya seperti ini. Teman-teman, caranya seperti ini. Jadi yang 20 ini kita bagi dengan 2 ya. Kita bagi dengan 2 gitu. Kita bagi dengan 2 berapa hasilnya? 10. 10-nya kita tulis di sini. 10 cm. Gitu ya. 10 cm. Seperti itu. Jadi kalau misalkan 10 kita kalikan ke sini, maka hasilnya berapa? 20 gitu ya. Jadi konsepnya sama seperti ini gitu ya. Jika misalkan udah paham 20 di sini, oh berarti dibagi 2, oh 10 seperti itu ya. Nah, sekarang yang AB-nya berapa? AB-nya berarti dari yang ini 10 cm dikali dengan akar 3, jadi 10 akar 3. Oke, selesai. Gitu ya. Gampang ya. Cuman sedikit berbeda aja gitu ya, tapi konsepnya tetap sama. Kita gunakan perbandingan 1 akar 3 dan 2. Nah, kita gunakan perbandingan yang seperti ini. Seperti itu ya. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan videonya dan membuatkan lebih tambah semangat lagi belajar matematika, kalian bisa like videonya, kemudian di subscribe channelnya, dan di share ke teman-temannya gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai sini aja videonya. Nanti kalau misalkan kalian kurang paham, kalian bisa ulangi lagi videonya. Kalau misalkan kalian udah paham, kalian bisa lanjut ke video selanjutnya ya. Oke, sampai sini aja videonya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya.